Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Faridzi dengan NIM 183134-2007 dari Prodi Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu konsep dasar biomekanika. Kata biomekanika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu bios yang artinya hidup dan mekanik yang artinya mekanika. Untuk merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip mekanis organisme hidup, khususnya gerak dan struktur, kata biomekanika pada dasarnya terdiri dua bagian, yaitu bio dan mekanika. Awalan bio menunjukkan bahwa biomekanika ada hubungannya dengan sistem hidup atau biologis. Kata dasar mekanika menunjukkan bahwa biomekanika ada hubungannya dengan analisis kekuatan dan dampaknya. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerak atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya, seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi ke tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanika yang disebut gaya. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk. Mekanika adalah cabang ilmu tertua dari semua cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisik. Mekanika teknik atau disebut juga dengan mekanika terapan adalah ilmu yang mempelajari penerapan dan prinsip-prinsip mekanika. Mekanika terapan mempelajari analisis dan desain dari sistem mekanika. Pada ilmu keolahragaan, biomekanika sudah sangat dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari gerakan dari aktivitas olahraga yang dilakukan. Dengan demikian, dalam ilmu keolahragaan, ilmu yang mempelajari tentang mekanisme gerak tubuh manusia disebut biomekanika olahraga. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerak atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Ruang lingkup biomekanika meliputi developmental, biomechanics of exercise, rehabilitation mekanis, equipment design, dan sport biomekanik atau biomekanika olahraga. Yang pertama, developmental biomekanis, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Kemudian yang kedua, biomechanics of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Yang ketiga yaitu rehabilitation mechanics, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Yang keempat, equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga, misalnya desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain. Yang kelima itu sport biomekanik atau biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga, misalnya
dengan cara menganalisis teknik, identifikasi cedera, olahraga, dan evaluasi program latihan. Pergerakan manusia timbul karena adanya rangsangan. Rangsangan tersebut ditanggapi oleh sistem saraf yang kemudian diteruskan oleh sistem muskular tubuh atau sistem yang lainnya. Dalam menanggapi rangsangan, refleks atau kecepatan sistem saraf bervariasi tergantung dari rangsangan yang biasa ditanggapi. Semakin sering dilatih dengan rangsangan yang sama, maka refleks tubuh terhadap rangsangan tersebut akan semakin cepat, yang disebut dengan gerak otomatis. Begitu juga sebaliknya. Proses gerakan dalam pergerakan manusia terdiri dari 3 bidang. Di antaranya, yang pertama, bidang sagital merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni kiri dan kanan. Bidang ini dikenal dengan poros anteroposterior. Yang kedua yaitu bidang frontal atau transversal, merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni depan dan belakang. Dikenal dengan sebagai koronal atau poros mediolateral. Yang ketiga, bidang horizontal merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Dikenal dengan poros melintang. Kemudian, selanjutnya yaitu kinematika linear dan angular. Kinematika adalah cabang dinamika yang berkaitan dengan deskripsi gerak. Gerak adalah aksi atau proses dari suatu perubahan posisi. Gerak adalah suatu perubahan posisi. Gerak berhubungan dengan suatu perubahan posisi dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari suatu titik ke titik yang lain. 2 hal ini adalah dibutuhkan pada gerak yang terjadi pada ruang dan waktu. Ruang untuk bergerak di dalamnya dan waktu dibutuhkan selama gerak. Untuk melakukan studi gerak lebih mudah, kita mengklasifikasi gerak linear, angular, atau general. Kinematika yaitu yang membahas tentang gerak benda itu sendiri berkaitan dengan masalah ruang dan waktu, tanpa melihat apa penyebab bergeraknya benda tersebut. Aspek-aspek yang terdapat di dalamnya adalah jarak, kecepatan, waktu, percepatan. Misalnya, dalam lomba 400 meter di trek 400 meter, jarak 400 meter, namun perpindahan mereka akan menjadi 0 meter. Kecepatan menggambarkan tingkat di mana tubuh bergerak dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Rata-rata kecepatan dari tubuh diperoleh dengan membagi jarak dengan waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan rata-rata diperoleh dengan membagi perpindahan dengan waktu yang dibutuhkan. Misalnya seorang perenang dalam lomba 50 meter di kolam panjang 25 meter yang menyelesaikan balapan di 71 detik jarak 50 meter dan pemindahan 0 meter. Perenang adalah kembali ke tempat mereka mulai, sehingga kecepatan adalah 50/71 sama dengan 0,70 meter atau 0,70 meter per second, dan kecepatan adalah 0/71 sama dengan 0 meter per second. Percepatan didefinisikan sebagai tingkat di mana perubahan kecepatan terhadap waktu, yaitu percepatan rata-rata sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal waktu bagi berlalu. Jarak dan kecepatan dapat digambarkan dalam hal besarnya jumlah dan dikenal sebagai skalar. Pemindahan kecepatan dan percepatan membutuhkan besar dan arah dan dikenal sebagai vektor. Ketika tubuh mengalami percepatan yang sama di seluruh selang waktu, percepatannya dikatakan konstan atau seragam, dan persamaan berikut berlaku. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah percepatan kali waktu, atau jarak sama dengan kecepatan awal kali waktu tambah 1/2 kali percepatan kali waktu pangkat 2. Dalam kinematika, sejatinya gerak hanya ada 2 macam,
yaitu gerak lurus linear dan gerak melingkar angular. Namun seorang atlet dapat bergerak dengan 3 cara yang berbeda. Gerakannya bisa linear, yaitu dalam garis lurus, bisa angular atau dalam bentuk rotasi, atau bisa juga gabungan atau kombinasi yang disebut juga sebagai gerak umum atau general motion. Dalam olahraga, kombinasi kedua gerak ini yang paling sering terjadi, dan gerak angular yang paling dominan dilakukan oleh atlet. Hal ini terjadi karena gerak atlet berasal dari ayunan aksi putaran anggota tubuh ketika berputar melalui sendinya. Materi selanjutnya yaitu kinetik linear dan angular. Kinetik berhubungan dengan suatu gesekan atau gaya. Kegiatan olahraga melibatkan aplikasi gaya-gaya pada subjek maupun objek dalam suatu kegiatan olahraga. Pemahaman konsep-konsep massa, inersia, berat, torque, dan impuls memberikan fondasi yang bermanfaat untuk memahami efek dari gaya-gaya tersebut. Kinetika berkaitan dengan apa yang menyebabkan tubuh untuk bergerak. Kinetik berhubungan dengan suatu gesekan atau gaya. Kegiatan olahraga melibatkan aplikasi gaya-gaya pada subjek dan objek suatu kegiatan olahraga. Pemahaman konsep kinetika dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, massa. Massa adalah kuantitas atau jumlah materi yang mengisi suatu benda. Yang kedua, inersia. Inersia adalah tahanan yang menghambat aksi atau gerakan. Inersia merupakan kecenderungan dari suatu benda untuk mempertahankan keadaan geraknya pada saat diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang ketiga, gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang beraksi pada sebuah benda. Yang keempat, berat. Berat adalah jumlah gaya gravitasi yang digunakan pada sebuah benda. Karena massa sebuah benda meningkat, maka beratnya meningkat secara proporsional. Karena berat merupakan sebuah gaya, maka berat ditandai dengan besaran, arah, dan titik aplikasi. Titik di mana gaya berat bekerja pada sebuah benda disebut titik benda. Yang kelima, bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda seperti pensil di atas meja, maka akan menghasilkan gerak translasi dan kombinasi. Jika gaya yang diberikan arahnya paralel dengan bagian atas meja dan melalui titik berat pensil, maka pensil akan dipindahkan searah dengan gaya yang diberikan. Jika gaya yang diberikan paralel, maka di atas meja tetapi diarahkan tidak melalui titik berat pensil, maka pensil akan bergerak secara translasi dan rotasi. Efek rotasi yang diciptakan oleh sebuah gaya ekstrinsik disebut torque atau momen gaya. Yang keenam, yaitu tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai jumlah gaya yang bekerja pada unit area tertentu. Yang ketujuh, bila sebuah gaya diberikan pada suatu benda, maka gerak yang dihasilkan benda tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan, tetapi juga ditentukan oleh lamanya gaya diberikan. Hasil kali antara gaya dan waktu dinamakan impuls. Klasifikasi kekuatan eksternal atau internal tergantung pada definisi dari sistem. Dalam biomekanik, tubuh dipandang sebagai sistem sehingga setiap kekuatan yang diberikan oleh salah satu bagian dari sistem pada bagian lain dari sistem yang dikenal sebagai kekuatan internal, semua kekuatan lain bersifat eksternal. Selanjutnya yaitu Newton hukum gerak. Hukum pertama Newton berbunyi, sebuah benda yang diam akan tetap diam, yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, selama tidak resultan gaya yang bekerja padanya. Atau bisa juga kalimatnya dibalik menjadi, selama resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel sama dengan nol, maka benda diam akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, akan bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum Newton
Hukum pertama Newton menyatakan keadaan keseimbangan sebuah partikel yaitu sebagai prasyarat sebuah partikel berada dalam keadaan keseimbangan, yaitu sebuah partikel dikatakan seimbang bila sigma F sama dengan 0. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, berarti ada dua kemungkinan yang dialami benda tersebut, yaitu yang pertama, benda diam sama dengan atau V sama dengan 0 meter per second. Yang kedua, benda bergerak lurus beraturan atau V sama dengan konstan. Contoh penerapan sifat kelembaman dari hukum pertama Newton adalah ketika kalian sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil yang semula diam kemudian secara tiba-tiba mobil bergerak, badan kalian akan terdorong ke belakang. Akan tetapi jika semula mobil melaju kencang kemudian direm mendadak, maka badan kalian akan mendorong ke depan. Peristiwa ini terjadi karena badan kalian berusaha mempertahankan keadaan awalnya atau diam dan bergerak. Hukum kedua Newton tentang gerak sebagai dasar untuk mempelajari dinamika gerak lurus, yaitu ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhitungkan penyebabnya. Sebelum dinamika gerak lurus adalah kinematika gerak lurus, yaitu ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhitungkan penyebabnya. Hukum kedua Newton tentang gerak menyatakan bahwa percepatan yang diberikan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sebanding dengan resultan gaya serta berbanding terbalik dengan massa benda. Penerapan hukum 2 Newton adalah ketika dua benda, misalkan pegulat yang memiliki massa berbeda, jika diangkat tentunya akan terasa ringan menarik pegulat yang massanya lebih kecil. Sedangkan pada pegulat yang massanya lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa menggerakkannya. Contoh lain, konsep percepatan dan gaya misalnya, pada saat kamu naik sepeda atau naik sepatu roda, ketika menuju jalan yang menurun, maka sepatu roda kamu akan bertambah kecepatannya. Artinya, gerak kamu yang memakai sepatu roda mengalami penambahan kecepatan. Hukum Newton ketiga, gerak mengatakan bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama dan arah berlawanan. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa jika suatu gaya atau aksi diberikan pada satu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Hukum ketiga Newton secara matematis dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. F aksi sama dengan F reaksi. Konsep fisika dari aksi reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasangan aksi reaksi ada bila dua benda berinteraksi. Yang kedua, aksi reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Yang ketiga, aksi reaksi sama besarnya tetapi berlawanan arah. Contoh pasangan gaya aksi reaksi adalah seorang anak memakai skateboard dan berdiri menghadap tembok. Jika anak tersebut mendorong tembok sama dengan F aksi, maka tembok akan mendorong tangan dengan besar gaya yang sama tetapi berlawanan atau sama dengan F reaksi, sehingga anak tersebut terdorong ke belakang. Saat palu besi memukul ujung paku, berarti palu mengerjakan gaya pada ujung paku atau sama dengan F aksi, maka paku akan memberikan gaya pada palu atau bisa disebut dengan F reaksi. Ketika kaki atlet renang menolak dinding di tembok kolam renang atau bisa dikatakan F reaksi sama dengan F aksi, maka tembok kolam renang akan mengerjakan gaya pada kaki renang atau sama dengan F reaksi, sehingga perenang terdorong ke depan. Selanjutnya, Newton hukum gravitasi. Setiap dua partikel materi menarik satu sama lain dengan kekuatan secara langsung proporsional dengan produk massa mereka dan berbanding terbalik dengan kodrat jarak antar mereka. Dan selanjutnya, energi kinetik dan power. Energi kinetik sama dengan 1/2 kali massa kali kecepatan pangkat 2 atau joule.
Energi kinetik adalah energi mekanik yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Daya didefinisikan sebagai laju di mana energi yang digunakan atau dibuat dari bentuk-bentuk lain. Keterangan: daya sama dengan energi yang digunakan bagi waktu yang dibutuhkan. Bisa juga daya sama dengan gaya kali jarak bagi waktu yang dibutuhkan, dan juga daya sama dengan gaya kali kecepatan. Jadi, dari materi tersebut yang telah saya paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar untuk disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Tujuan utama mempelajari biomekanika olahraga dan latihan adalah untuk meningkatkan kinerja dalam latihan atau olahraga. Peningkatan kinerja atlet melalui aplikasi biomekanika olahraga berhubungan dengan faktor pelatihan teknik. Di samping tujuan utama, ada juga tujuan lainnya, yaitu dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi cedera. Meskipun pencegahan dan atau rehabilitasi cedera ini dianggap merupakan tujuan sekunder, namun pada dasarnya terkait erat dengan tujuan utama dan dapat dianggap sebagai bagian dari tujuan utama dengan memahami dan berbasis pengetahuan biomekanika. Proses latihan atau teknik atlet yang terhindar dari cedera, dan dengan terhindarnya atlet dari cedera, maka kinerja atlet dapat ditingkatkan secara optimal. Mungkin itulah tadi pemaparan materi saya mengenai materi konsep dasar biomekanika. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.